Baik, kita lanjutkan hadis ini. Babu karahiyatil istinja'i bil yamini wa massil farji bil yamini min ghairi udhrin. Ini adab, tata krama. Subhanallah. Bab karahiyatul istinja' bil yamin. Makruhnya istinja, membersihkan diri dari sisa buang air besar dan air kecil, bil yamini, dengan tangan kanan, itu makruh. Kalau bab sebelumnya Imam Nawawi pakai tabir nahyu, larangan. Jadi memang setengah-tengah itu. Nahyu itu kan larangan. Dan larangan itu kan ada dua. Larangan yang menjadi haram, larangan yang makruh. Kalau ini karena sudah makruhnya makruh jelas, maka langsung karahat. Babu karahiyatil istinja'i bil yamin. Istinja dengan tangan kiri. Wa massil farji, dan menyentuh, mohon maaf, kemaluan, alat termasuk kemaluan, bil yamin, dengan tangan kiri. Min ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Bukan adab, bukan sunnah. Yang tidak, ini hal yang tidak disenangi Nabi SAW. Ini kalau kita cermati lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, inilah pendidikan indah di dalam Islam. Karena Islam itu mengajarkan hidup kita tuh nyaman dengan sesama. Jangan sampai kita punya perilaku itu menjadikan orang lain tuh nggak nyaman. Sehingga memberikan kesenangan dengan cara yang halal, yang benar adalah termasuk ibadah. Idkhalus surur. Dan juga menjaga hati seorang mukmin. Menjaga kehormatan hati seorang mukmin, mengganggu seorang mukmin lebih ringan daripada menghancurkan Ka'bah. Bayangkan. Maka seorang mukmin harus jaga perasaannya. Ini pendidikan dalam Islam. Apa urusannya istinja dengan tangan kiri dan urusannya dengan mukmin, orang mukmin? Oh, ini luas kalau orang mau merenung. Dan jika umat Islam itu mengamalkan ini sudah sangat istimewa, sangat istimewa. Ini kan rambu-rambu dan aturan di dalam kita bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain. Menjaga kerapian dan kebersihan. Mungkin suatu ketika kita pernah melihat orang bikin roti, mau jualan roti. Ngadon apa namanya? Tepung. Coba bayangkan, kalau kita tahu dia nggak punya adab. Kalau istinja pakai tangan kanan, terus kemudian ngadon pakai tangan kanannya, tegel nggak kita ikut makan? Ya nggak bisa. Karena yang melakukan adalah seorang mukmin atau mukminah, muslim muslimah, dia adalah yang bersih. Selalu kalau makan dengan tangan kanannya, kalau ngerjakan sesuatu dengan tangan, kalau istinja pakai tangan kirinya, ngerti sunnah Nabi. Oh, kita makan makanannya ya tegel. Tegel itu apa sih? Tega. Ya nyaman. Coba kita bersalaman dengan orang yang Masya Allah, garuk-garuk itu kan hal yang nggak baik. Cuman selagi masih mungkin ya dengan tangan kiri, karena mungkin akan membawa bakteri, kuman dan sebagainya. Cuman kalau kita sudah ngerti orang yang begitu rapi, tangan kanannya dijaga, kita salaman dia, berani salaman. Kan sampai di situ. Yang diinginkan adalah bagaimana kita dengan sesama itu nyaman. Makanya kalau kita makan makanannya orang yang tidak beriman itu, mestinya kita berpikir ngaduknya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Oh, pakai tangan kanan. Cuman dia mungkin istinjaknya pakai kanan. Ayo. Ayo. Makanya mari menjadi contoh seorang muslim. Lakukan sunnah-sunnah Nabi ini yang akan disebut tentang sunnah. Istinja dengan tangan kiri. Ini hanya contoh istinja dan mohon maaf memegang kemaluan. Bukan itu saja. Segala sesuatu jika kita menyentuh sesuatu yang kurang sahih, kurang baik dengan tangan kiri. Karena tangan kiri memang tempat digunakannya untuk itu. Kemudian setelah itu tangan kanan memang untuk kebaikan, nulis dan sebagainya, makan untuk diri kita sendiri, salaman. Allah indahnya Islam. Akan tapi di saat seorang muslim mukmin sudah jarang menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah,
maka nilainya pun juga akan turun. Hadisnya berbunyi begini, dari Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Qatadah. Anin Nabi, meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Nabi bersabda, "Idza bala ahadukum," jika buang air kecil salah satu dari kalian, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, jangan sampai mengambil, memegang, mohon maaf, kemaluannya dengan tangan kiri kanannya. Yusuf, pendidikan istimewa. Wala yastanji biyaminihi, jangan beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina'i, jangan bernafas di dalam wadah di saat minum. Subhanallah, ini akhlak yang baik. Buang air kadang kita perlu bantuan dengan tangan kita agar kencing tidak kemana-mana, maka gunakan tangan kiri kita untuk itu. Istinja jelas dengan tangan kiri karena itu kotor. Minum, karena kita itu biasa hidup dengan bersama. Habis kita minum mungkin yang lain ingin minum. Bagaimana pendidikan dari Nabi? Jangan sampai kau buat temanmu itu jijik. Belum lagi dari sisi medis, katanya nafas kalau keluar akan membawa bakteri-bakteri, dan ternyata hari ini kenapa harus pakai masker? Karena penularan penyakit dari situ. Maka yang batuk pakai masker, biar nggak nular yang lainnya. Dalam urusan minum bagaimana Nabi mengajarkan? Nih, kalau minum tahan nafasmu, jangan sampai ada nafas kembali ke gelas. Kalau harus nafasnya di luar, bahkan dihitung kalau memang bisa 3 kali seruput menahan nafas bisa. Nafasnya di luar, jangan nafas langsung putih berasap begitu. Nah ini 6.000 bakteri itu. Nah, santri harus punya adab minumnya. Apalagi baru makan masih ada di sini, nyemplung lagi ke sini. Pure begitu, istimewa itu. Yang lainnya mau minum gimana nggak diminum? Saya haus, minum, nasib buruk, kan begitu. Tolong yang beradab ya anak solehah. Biarpun cantik kayak apa, kalau minumnya begitu serem tuh. Ganteng kayak apa, minumnya nggak beraturan, jadi nggak baik. Ya, subhanallah, pendidikan indah. Nafasnya jangan, ya kalau bicara nafas tuh maksudnya tolong jangan ada sesuatu yang keluar dari dirimu, termasuk mulut, ya telan dulu. Masih ada mulutnya, masih ada makanannya, langsung minum. Minumannya minuman bersama, Masya Allah. Kok jadi kayak jadi keruh begitu ya. Nah ini termasuk pendidikan indah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kita itu yang jaga diri dong, urusannya dengan orang, jaga perasaan orang. Kalau memang nanti saya akan minum ini bakal diminum yang lainnya, saya harus bersihkan dulu. Bersihkan sebenarnya, jangan menyisakan sesuatu. Kalau habis makan telur ya tahan dulu deh, jangan minum gelas bersama, nanti amis yang keluar. Nah, ini sebetulnya isyaratnya ke sana, bukan hanya urusan gitu. Kita pengen inti adalah jangan nyakiti orang lain, buat orang lain nggak nyaman. Nah ini perlu kepekaan kan. Memperhatikan yang lainnya. Apalagi di saat kita makan bersama, seperti baginda Nabi makan bersama satu nampan. Tentunya yang bersih dong, jangan jorok, lompat sana lompat sini, Masya Allah. Mulutnya dekat ke nasi, netes lagi. Wah. Kalau sudah merasa pilek dan sebagainya, minggir, biar yang lain nyaman. Ini perlu loh, nak. Ini akhlak ya, para santri khususnya. Jadi menjaga kebersihan, dan juga para pemirsa dimanapun berada, para pendengar. Ini kami lagi asik dengan santri begini. Jadi bersih makan, apalagi makan satu nampan begitu, lihat. Nabi yang ngajar dalam pertemuan yang lalu, ya hulam, anda sekecil,
Makanlah dari apa yang ngiringimu yang di depannya dulu, jangan lompat sana lompat sini. Masya Allah. Ada orang makannya nggak pakai perasaan, kan pakai daging itu, yang lain oleh dagingnya habis. Ya dibagi-bagi dong. Jadi memperhatikan kawannya yang tetap bersih, rapi, kan tidak jorok. Kukunya panjang, hitam lagi. Siapa yang mau nemeni makan? Kuku hitam, tolong dibersihkan. Makanya makruh juga nanti akan disebutkan menyara kuku. Karena apa? Nggak nyaman orang ini. Kuku nggak bisa dibersihkan, nggak tahu apa yang disimpan di balik kuku itu. Kan tempat mangkalnya syaitan. Artinya kotoran-kotoran ada di sini. Kukunya panjang, kukunya buat sendok lagi. Karena panjang banget. Kuku yang bersih tangan. Makanya cuci tangan, pastikan kalau kita cuci tangan. Kalau perlu kawan kita lihat kalau kita sudah cuci tangan. Subhanallah, menjaga perasaan orang itu penting sekali. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil babi ahaditsu katsiratun sahihatun. Dalam hal ini banyak hadis-hadis yang benar diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai begini loh Islam mengajarkan kita hal yang baik. Ada musuh-musuh Allah yang membenci kepada Islam, merendahkan beberapa hal yang dilakukan oleh baginda Nabi dari Masya Allah. Cuman bahasanya bahasa provokasi. Memang niat jelek, bayangkan provokasinya menyeramkan sekali. Padahal kisahnya itu dipisah-pisah. Contoh beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang bagaimana kalau makan itu jangan nyisakan makan. Setelah selesai makan dengan pakai tangan, setelah selesai jangan ada nyisa, ambil. Sisa makan, bersihkan, dibersihkan. Kemudian dibahas tentang bagaimana istinja. Dianjurkan dengan 2, kalau bisa pakai batu dulu kemudian. Kemudian istinja dengan batu. Jika abdi menggabungkan antara istinja dengan batu dan istinja dengan air. Ini ada orang provokasi, naudzubillah. Padahal hal ini semuanya dilakukan oleh mereka dengan cara resmi. Sudah kita jelaskan, kalau urusan makan dengan tangan kanan katanya jorok, innalillah. Bagaimana Anda mengatakan jorok, hai yang tidak kenal Islam? Justru ini yang lebih bersih daripada gayamu itu yang pakai sendok. Alhamdulillah tangan ini privasi milik saya. Kalaupun harus masuk tangan, masuk ke mulut, paling mulut anak-anak, mulut istri, mulut suami, itu saja. Atau ayahandanya disuapin. Tapi ini sendok 1000 orang masuk ke mulutnya. Sendok. Maka sangat privasi dan dicuci bener, berapa kali dicuci? Mana lebih bersih daripada sendok? Ya lebih bersih tangan ini dong. Tentunya dengan catatan ikuti sunnah Nabi, cuci tangan dulu, makan kanan-kanan, istinja yang benar. Cuman subhanallah, memang orang busuk mengatakan gimana ini ajaran nyebut Nabi Muhammad pun dengan bahasa ngecek. Suruh bayangkan, naudzubillah. Ini kan provokasi dan hati-hati. Kadang-kadang kita kebawa dengan provokasi betul. Lihat, istinja nggak mau pakai air, nggak mau pakai air katanya, pakai batu. Habis istinja pakai batu, makan. Habis makan tangannya dijilati, kan kurang ajar banget. Allah, ini kan berarti kan ini memang cara menggambarkan orang luar Islam semacam itu. Sudah kan? Padahal kita semuanya indah, cuci tangan, makan dengan tangan kanan, istinja dengan batu itu untuk menghilangkan air dengan athar. Bahkan sampai hari ini pun ternyata istinja dengan batu itu kan tidak harus dengan batu, artinya sesuatu yang punya sifat-sifat kayak batu, bisa ngeresep, bisa menarik kotoran, bisa ini. Nah ini berlaku tisu kering itu. Dan ternyata yang dihindari oleh mereka itu dilakukan di tempat-tempat mewah mereka, hotel-hotel kelas berbintang, bandara-bandara mewah, itu semuanya begitu, nggak ada air di situ, adanya tisu. Istinja dengan tisu.
termasuk sampai minum. Ini kan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Islam itu indah sekali. Makanya juga ini kita biasakan, kita itu nyaman, bikin orang lain nyaman dengan kita, sampai diri kita sendiri. Upayakan deh kita pakai harum-haruman. Paling tidak mandinya yang tertib. Masya Allah. Temennya ngeranggol begini, bajunya langsung hitam, daki. Seminggu gak pernah mandi, wah kacau itu. Jangan begitulah. Sampai ada satu orang itu, temennya itu kalau duduk dengan dia itu pasti bismillah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau ngomong innallaha ma'as-sabirin, kenapa? Sabar kalau duduk dengan dia, tahan nafas. Semoga aja nggak jadi sesak nafas. Jangan begitulah. Jadi orang yang bersih harum. Ada sebagian orang nggak peduli. Laki perempuan ada yang semacam ini. Cuek. Belum lagi sama istri, sama suami kadang-kadang, Masya Allah. Nabi nggak pernah diikuti, gimana indah. Mau kondangan, mandi. Sama suami nggak mandi dulu. Memang setelah hubungan dengan suami mandi, tapi sebelum ketemu nggak boleh saya mandi. Yang bersih, suami mau ketemu istri, bersih dulu, mandi, wangian. Kita mau ketemu teman, sampai diajarkan Nabi, dalam berkumpulan disunahkan kita mandi. Bukan saja urusan sholat Jumat, hari raya, tidak. Segala bentuk perkumpulan dianjurkan kita mandi agar bersih. Maksudnya kita membersihkan diri. Kenapa? Agar orang di kiri kanan kita tuh nyaman. Yang punya anak tuh, lagi-lagi itu, yang punya anak, Masya Allah, yang dandan ibunya atau anaknya beler. Ini ibunya tuh ngapain itu? Coba kalau anak bersih kan yang lain seneng mau megang, beler. Mungkin ibunya dulu kecilnya juga beler, gitu aja sudah. Tolonglah perhatikan anak itu, siapkan tisu, setiap ada langsung dilap, apalagi lagi pilek, Masya Allah. Sudah begitu, di bawahnya, tenang aja belernya. Dasar ibu nggak peka ini. Wah, ini nasihat luar biasa, ini penting ini. Saya melihat, saya senang dengan anak-anak kecil. Cuman kadang-kadang tangan saya mau dicium sama orang dibelerin nih. Salaman nih. Basah ini, basah. Lap, kasihan di belakangnya. Nanti kan biasa salaman begini. Kan biasanya dulu tuh salaman, dia ada anak kecil di sana. Ya Allah. Kadang-kadang tuh siapin tisu. Kalau belerir kasih tisu sebelum nyium tangan ini nanti. Anak kecil nyium tangan, habis itu dicium yang lainnya. Bakteri jangan kan. Menjijikkan lagi. Ibunya di mana? Wah, rupanya ibunya beler terus, gak pernah dibersihkan sama suaminya. Suaminya jauh banget sih. Ya tolonglah yang bersih. Anakmu khusus yang punya anak, tolong perhatikan yang bersih, karena itu juga pendidikan dari Nabi. Bersih anak. Ibu pemalas itu. Itu pempesnya itu kalau belum berat banget, kalau sudah berat badannya belum naik 1 kilo belum dibersih, ganti itu. Astagfirullah. Jangan gitu ya, nak. Indah Nabi. Jadi beler itu. Saya melihat beberapa anak-anak kesian. Sampai kita ngomong, cobalah jangan beler begitu nih. Ibunya di mana? Siapin tisu kering, lap, bersih. Apalagi di saat kena flu dan sebagainya. Turun, sedot lagi naik ke atas, turun, naik ke atas. Masya Allah. Ya Allah, lagi makan kita ya. Innalillah. Tadi tolongin kebersihan perlu. Jadi tolong ya. Lagi makan, kalau misalnya pengen buang ingus ya jangan di depannya, itu kan kacau balau. Pergi ke tempat yang jauh, buang ingus pelan-pelan. Ngapain? Nggak mau ngapain, jangan mau buang ingus. Nah ini sama aja bohong, ngasih tahu nanti kedengaran seret padahal itu sandal, dipikir dia ingusan. Jadi tolonglah, adab itu penting. Nabi ajarkan semuanya itu. Ya yang punya anak tolong yang bersih-bersih, jangan dibiarkan beler. Masya Allah. Ibunya Masya Allah dandanannya berlipat-lipat. Tapi giliran anaknya itu, subhanallah. Ini kalau ada yang dengar dari para pemirsa, pasti bersyukur tuh suaminya kepada kami itu. Pasti bersyukur tetangganya kepada kami. Karena apa? Anaknya jorok banget. Baik, cukup insya Allah hari ini kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang kesunahan-kesunahan kalau tidak salah. Terus. Ini aman sunnah. Baik atau sunnah atau kemakruhan-kemakruhan.
Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti baginda Nabi dan kelak mengumpulkan kita dengan beliau di surga. Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab.